Ya, tema renungan kita pada pagi ini apa? Tanda-tanda anak Tuhan. Kalau kita belajar keseluruhan Alkitab, maka kita akan mendapati banyak sekali tanda-tanda. Tapi khusus pagi ini, kita belajar tanda-tanda anak-anak Tuhan. Tanda bahwa kita punyanya Tuhan, anaknya Tuhan, khusus dari teks yang kita baca pada pagi ini. Sebagai orang Kristen sering kita mendengar bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, Tuhan limpahkan kepada kita berkat-berkat pemeliharaannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita juga sering mendengar firman Tuhan disampaikan, sebagai anak Tuhan ada perlindungan dari berbagai macam serangan kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa setan. Ya, kita diberi semacam kekuatan. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama. Bukan lagi masalah sebagai anak Tuhan kita akan hidup enak-enak, nyaman. Tetapi hari ini sebagai tanda bahwa kita anak Tuhan, kita akan belajar dari sisi yang agak berbeda. Yaitu kita akan melihat apakah tanda-tanda anak Tuhan dari teks yang kita baca ini. Ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak-anaknya. Dari dua ayat ini, paling tidak kita mendapatkan 4 tanda-tanda anak-anak Tuhan. 4 tanda-tanda bahwa kita itu punyanya Tuhan, miliknya Tuhan. Tanda yang pertama di situ kita dapati tadi ada kata didikan Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Yang pertama, ketika kita percaya Yesus, Yesus tidak membiarkan kita sebagai bayi rohani yang penting percaya. Tetapi selanjutnya Tuhan mendidik setiap kita yang mengaku percaya kepada Yesus. Setiap orang percaya dididik, maksudnya diajar. Maka dalam perintah kepada para murid sebelum Yesus naik ke surga, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan seperti yang tertulis. Tuhan mendidik umatnya, Tuhan mendidik orang-orang yang percaya. Tuhan mengajar melalui firman-Nya, melalui teladan dari Tuhan Yesus. Dari mana kita bisa tahu teladan hidup Yesus? Dari membaca firman Tuhan, dari mendengarkan firman Tuhan.
kita diajar, kita dididik. Itu sebenarnya gereja kita juga mengadakan, mengajar, mendidik mulai dari anak-anak. Ada sekolah minggu, ada PA anak, ada klub baca Alkitab anak, ada klub baca Alkitab untuk orang dewasa. Itu adalah bagian dari didikan, ajaran yang Tuhan sampaikan kepada umatnya, terkhusus di Bethlehem. Selain Tuhan mendidik, mengajar dengan firman Tuhan, selanjutnya dikatakan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Setelah dididik, diajar, kadang-kadang sebagai murid, sebagai anak Tuhan, apa selalu taat? Apa pasti semua orang Kristen itu taat? Apakah pasti setiap orang yang mengaku Kristen itu selalu dengar-dengaran dan betul-betul melakukan firman seperti yang diajarkan? Untuk orang-orang yang tidak taat, mungkin melakukan kesalahan, mungkin melakukan dosa, jatuh kembali dalam dosa. Maka hal yang kedua ini, sebagai tanda kita miliknya Tuhan, sebagai tanda kita anak Tuhan, Tuhan mengingatkan anak-anaknya, menegur anak-anaknya, menunjukkan kesalahan anak-anaknya. Itu hal yang kedua. Kalau hal yang kedua, apakah sampai hal yang kedua saja berhenti? Tidak. Ayat 6 juga mengatakan selanjutnya, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Menghajar ini lebih menjurus kepada mendisiplin. Mendisiplin ini berarti tidak melukai, tidak memukul. Kalau saya dulu waktu kecil ketika salah, paling suruh menghadap tembok, udah berhenti, posisi, sikap sempurna, kayak orang kayak tentara. Udah menghadap tembok, dah berjam-jam sampai dibilang sudah makan. Pokoknya setelah didisiplin gitu, sudah makan, suruh makan pasti. Nanti di belakang sudah ada, kalau tidak telur ceplok atau telur dadar ayam, pasti dah itu, pasti setelah disiplin kasih yang enak pasti. Yang zaman-zaman usia-usia saya, usia Pak Yoyo, usia-usia yang sekolah lama, sekolah yang tempo dulu, kan ada model disiplin juga kan, kalau nak ngerjain PR. Ketika nak ngerjain PR, saya disuruh nulis PR itu berkali-kali. Jadi soal yang sama harus ditulis berkali-kali sampai 10 kali sampai 20 kali. Supaya ngerti. Karena alasannya apa? Saya tidak ngerti, Pak. Biasanya yang paling susah itu kalau soal cerita. Maka disuruh nulis berulang-ulang. Akhirnya begitu nulis berulang-ulang sambil baca, berarti kalau nulis kan sambil baca berarti. Akhirnya ngerti lama-lama. Tapi harus melakukan satu disiplin dari guru, menulis berulang-ulang sampai 10 kali, sampai 20 kali, sampai paham. Itu bentuk disiplin. Tuhan seringkali juga memberikan bentuk-bentuk disiplin kepada anak-anaknya ketika sudah diingatkan tidak bisa.
didisiplin dengan caranya Tuhan. Yang keempat, ayat 6 bagian akhir ya. Dan ia, Tuhan, menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau istilah menyesah ini berarti dari bahasa aslinya itu mestigo, yang berarti mencambuk, bisa juga kadang-kadang berarti merotan. Kalau dulu orang itu kan pakai cambuk, pakai rotan. Dipukulkan ke bagian tertentu dari anaknya. Supaya apa? Ben kapok. Supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang masih sekolah tempo dulu, ingat guru matematika kalau kita salah atau tidak ngerjain PR, selain suruh menulis ulang apa lagi? Dengan tindakan tangan. Apa saudara? Apa saudara? Dijewer. Dijewer. Kadang kanan, kadang kiri, kadang kanan, kadang kiri. Guru matematika membawa itu tongkat kecil dari bambu biasanya, nggak ngerjain, entah di pantat, entah di kaki. Sekarang nggak boleh, kena HAM. Tapi saudara, ternyata saya baru tahu sekarang, semua itu ada manfaatnya. Kalau kita dijewer Pak Guru itu sebenarnya malah sehat sebenarnya. Coba kalau tukang-tukang pijet, terapi, pasti dijewer kan kiri, karena sampai kadang-kadang bisa berbunyi rak, betul nggak? Kalau kita itu sudah enteng, ringan di kepala. Dan ternyata, coba saudara bisa googling ya, apa manfaatnya menarik daun telinga? Kalau Pak Guru kan paling gitu toh. Tapi kalau Pak tukang pijit kan ditarik sampai klek gitu. Oh, ternyata itu ada saraf keseimbangan di kepala. Malah sehat sebenarnya. Tuhan menyesah, menyambuk, memukul. Dengan caranya. Ya tentu tidak cambuk dari surga, cambuk petir dari surga, jeder, tidak seperti itu saudara. Mungkin ya. Nah, melalui kejadian hidup yang sulit, membuat hati kita menangis, membuat hati kita sedih. Mungkin kita melalui usaha kita sudah benar, lalu kita lupa Tuhan, diingatkan tidak bisa, diajar tidak bisa, diingatkan tidak bisa, didisiplin tidak bisa. Mungkin ya usaha kita kadang-kadang turun, tidak berkembang. Dengan tiba-tiba kita di SP1, SP2 di perusahaan kita oleh atasan. Cara Tuhan mendisiplin, cara Tuhan mencambuk kita dengan banyak cara. Kalau EBIT-GAD, wah bencana alam terjadi di mana-mana dilakukan. Itu hanya cambuk kecil dari Tuhan agar kita sadar, agar kita ingat. Inilah bentuk-bentuk tanda-tanda bahwa kita dinyatakan sebagai miliknya Tuhan, sebagai anaknya Tuhan. Tuhan mendidik, mengajar, mengingatkan, mendisiplin, bahkan sampai menghajar dari situ dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, loh aku kan sudah setia ibadah, setia doa, ikut doa puasa, bahkan ikut pelayanan. Tapi kenapa hidupku seperti ini? Selalu menghadapi situasi yang sulit, selalu
yang satu belum selesai, datang lagi persoalan 1, 2, 3. Ketika kita sudah taat, ketika kita sudah mengikuti Tuhan, dan kita tetap menghadapi itu, sebenarnya itu pun juga tanda bahwa kita punyanya Tuhan, miliknya Tuhan, anaknya Tuhan. Tapi bukan untuk mengingatkan kita, bukan untuk menghukum kita. Setiap persoalan dalam setiap umat Tuhan yang setia, yang bersungguh hati, itu sebagai bentuk kenaikan kelas. Kerohanian kita diuji, iman kita diuji, kesetiaan kita diuji, kesungguhan kita diuji. Untuk apa? Biasanya kalau orang yang sudah bersungguh hati, tapi masih menghadapi masa-masa yang seakan-akan persoalan, pergumulan selalu ada, Tuhan punya rencana untuk orang ini bisa dipakai Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi kesulitan, persoalan, ketika kita berbuat dosa, sampai disesah, sampai dihajar oleh Tuhan, bisa jadi itu menunjukkan dosa, tapi bisa jadi karena Tuhan punya rencana untuk hidup saudara dan saya, supaya bisa dipakai. Karena apa? Yang berhak melayani Tuhan, yang berhak dipakai Tuhan, seringkali Tuhan mengkhususkan untuk hidup kudus, untuk hidup taat, di tengah kesulitan, di tengah dunia yang rusak. Orang yang dipakai Tuhan tetap kokoh berdiri, hidup setia, hidup kudus kepada Tuhan, khusus untuk Tuhan. Jadi 4 hal ini yang kita tahu menjadi tanda-tanda bahwa kita punyanya Tuhan. Kita dididik, kita diajar, kita diingatkan, kita didisiplin sampai kita disesah oleh Tuhan. Tentu dengan caranya Tuhan. Melalui setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bukan untuk membinasakan, tetapi supaya yang melakukan kesalahan itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi ketika kita masih disesah, walaupun hidup mentaati Tuhan, Tuhan pasti ada rencana untuk kita pakai bagi kemuliaannya. Hal selanjutnya, mengapa sebagai anak Tuhan harus mengalami didikan, bahkan sampai disesah, dicambuk, dihajar oleh Tuhan? Kenapa? Ayat 6. Karena Tuhan mengasihimu dan mengakuimu sebagai anak. Sebagai anak-anaknya. Sebagai bentuk kasihnya, Dia menghajar kita. Hajaran yang penuh kasih. Maka ketika kita dihajar, ketika kita menghadapi situasi yang seperti kita dihajar, kita harus punya sikap yang benar. Mengapa sebagai anak Tuhan kita mengalami situasi sampai seperti disesah, diajar? Selain karena Tuhan mengasihi, dan sebagai tanda kita sebagai anaknya Tuhan, diakui sebagai anak Tuhan, ayat 7 mengatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran atau hajaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak.
Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau yang lagi viral, yang sering viral itu dari saudara-saudara kita Timor ya. Nggak tahu Bang Sipri ini pernah diajar nggak sama ayahnya? Sering. Cuma dijewer atau pakai begini? Kayunya segini atau besar segini? Itu kebiasaan orang Timur kan. Orang Indonesia Timur lah rata-rata, entah itu Maluku, pokoknya ya Timur. Paling kalau orang Jawa cuma dijewer, diginiin. Enggak sampai begini, paling cuma gini aja. Gini. Enggak sampai begini. Kalau orang-orang sana, onde-onde. Jemblem. Begitu. Dari kitab Amsal sampai kitab Ibrani ini menunjukkan memang seperti itu. Tuhan mengizinkan. Tetapi tidak semua kesalahan harus selalu pakai balok. Tidak semua kesalahan harus pakai bodem. Pakai bogem. Biasanya hanya yang terlalu saja. Nggak dikasih tahu. Tidak bisa, paling ya cuma diajar ya. Tidak bisa kasih tahu. Ya kalau sekarang mungkin berkurang banyak karena ada HAM. Sampai guru di sekolah pun tidak berani menegur siswa yang kurang ajar. Karena takut dipecat. Takut kalau sampai main tangan, takut dicopot dari jabatannya. Nggak ada kerjaan lagi. Masuk penjara. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Makanya Tuhan memakai caranya untuk menghajar kita. Supaya kita hidup pada jalan Tuhan. Taat kepada Tuhan. Dengar-dengaran pada Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Pak Sipri ada dendam sama bapaknya ketika dipukul? Ketika saya suruh berdiri, ketika saya dipukul, juga tidak pernah merasa dendam ke orang tua. Saya baru tahu sekarang, oh ini maksudnya. Ini maksudnya. Ketika aku dipukul seperti itu, supaya aku ingat. Baru dendam. Nggak. Ya puji Tuhan kalau di antara saudara-saudara tidak pernah merasakan bagaimana hajaran orang tua. Karena mungkin orang kita waktu itu betul-betul sudah alim, anak-anak yang bagus, anak-anak papa, anak-anak mama yang memang tidak melakukan kesalahan. Syukur, puji Tuhan. Berarti anak-anak yang baik semua. Tapi biasanya yang mendapatkan hajaran, peringatan, pukulan seperti saya ini, ya pasti anak nakal lah, pasti bandel pasti kan gitu saudara. Iya itu ayah kita di dunia, itu orang tua kita di dunia. Tuhan saja pakai caranya untuk menghajar setiap kita. 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Maksudnya apa? Kalau anak Tuhan melakukan dosa, dibiarkan oleh Tuhan, berarti saudara dan saya itu anak-anak gampang. Bukan anaknya Tuhan, berarti anak-anak jalanan. Ya pokoknya bukan anaknya Tuhan. Kalau bukan anaknya Tuhan, anaknya siapa kan gitu. Itu biar dibah-bah nih. Sebagai anak Tuhan, memang
sering harus mengalami didikan, bahkan sampai situasi didikan Tuhan yang paling keras. Tidak selalu karena kesalahan, tapi karena Tuhan mau memakai kita menjadi tentaranya, menjadi alatnya. Kalaupun kita berbuat dosa, lalu dihajar oleh Tuhan, puji Tuhan, berarti kita masih diakui anak oleh Tuhan. Kita diingatkan dengan hajaran Tuhan supaya kita bertobat. Karena kita adalah betul-betul anaknya Tuhan. Yang ketiga, respon apa yang seharusnya ada dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita menghadapi hajaran Tuhan? Respon apa yang mestinya muncul ketika kita dididik, diingatkan, didisiplin, dihajar oleh Tuhan? Respon apa yang seharusnya muncul? Dalam ayat 5 tadi dikatakan, jangan anggap enteng. Apa yang maksudnya jangan anggap enteng? Jangan remehkan ajaran Tuhan. Jangan remehkan didikan Tuhan. Jangan remehkan apa-apa yang Tuhan ajarkan. Jangan remehkan firman Tuhan. Lalu jangan putus asa. Jangan berkecil hati ketika kita diingatkan Tuhan. Kamu salah, kamu melakukan dosa. Jangan putus asa, tapi bersyukurlah. Tuhan masih mau mengingatkan. Berarti Tuhan sayang, berarti kita adalah tanda sebagai anak Tuhan. Dalam ayat 9 dikatakan demikian. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ini respon selanjutnya. Ketika kita dididik bahkan sampai diajar Tuhan, jangan anggap enteng, jangan remehkan ajaran Tuhan. Jangan putus asa, tetapi hormati, taati Tuhan. Tetap taat, tetap hormat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari iman. Kalau dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan jangan keraskan hati. Ketika ditegur Tuhan jangan keraskan hati. Ketika dihajar Tuhan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak enak dalam hidup kita, jangan keraskan hati. Tapi bertobatlah. Apa tujuan Tuhan mendidik kita? Dari mengajar kita yang enak-enak, mendidik, mengajar kita, menjelaskan, lalu mengingatkan kita, menunjukkan kesalahan kita, lalu diteruskan dengan mendisiplin kita. Ketika didisiplin, tetap saja kita diajar. Apa sih tujuan Tuhan mengajar kita? Sampai Tuhan mau mengajar kita. Ayat 10 sampai 11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Sebagai orang tua yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang diajar firman Tuhan, yang tahu kebenaran firman Tuhan, pasti mengajar anak-anaknya supaya menjadi baik. Betul? Setiap orang tua yang takut akan Tuhan pasti mengajar kepada anak-anaknya supaya hidupnya baik, supaya berbuat baik, supaya melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya.
Tujuan Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Tujuan Tuhan mendidik sampai menghajar kita selain untuk kebaikan saudara dan saya, juga supaya saudara dan saya mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan, hidup kudus. Hajaran Tuhan karena kita tidak taat. Ketika kita tidak taat firman Tuhan, itu artinya melenceng dari sasaran tujuan Tuhan. Melenceng dari sasaran tujuan Tuhan, itulah namanya dosa. Ketika orang mentaati firman Tuhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, firman-Mu telah menguduskan mereka semua. Firman-Mu ya Bapa sudah menguduskan mereka semuanya. Segala sesuatu dikuduskan oleh firman dan doa. Karena setiap orang yang mentaati firman Tuhan, orang itu berarti hidup kudus bagi Tuhan. Khusus, mengkhususkan diri untuk Tuhan, menspesialkan Tuhan dalam hidupnya dengan cara mentaati Tuhan. Ketika Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, lalu kita tidak punya hormat, tidak punya taat, itulah dosa namanya. Ketika Tuhan berfirman, ingatlah dan kuduskan hari Sabat, lalu kita tidak ingat Tuhan, berarti kalau tidak ingat Tuhan berarti tidak ibadah kan? Kalau demikian, kadang-kadang kita diingatkan. Ketika kita tidak ingat Tuhan, ketika tidak ibadah, ada sesuatu terjadi. Bisa jadi itu peringatan dari Tuhan supaya kita ingat Tuhan. Supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan, maka kita mentaati Tuhan. Seringkali Tuhan menghajar kita untuk kita kembali hidup taat, hidup kudus. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera. Jadi tujuan Tuhan mendidik sampai yang keempat itu menyesah melalui peristiwa-peristiwa hidup kita. Tujuannya satu, untuk kebaikan anak-anaknya. Dua, untuk apa? Supaya kita hidup kudus. Ketiga, supaya kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Menghasilkan buah-buah kebenaran. Kalau hidupnya menghasilkan buah-buah kebenaran, maka dikatakan dalam hatinya akan ada damai. Dalam ayat 11 dikatakan, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Dididik, diingatkan, didisiplin, dihajar. Tujuan Tuhan supaya kita baik, supaya kita hidup kudus, supaya kita menghasilkan buah kebenaran, dan bentuk dari didikan sampai sesahan itu dikatakan kita sedang dilatih, digembleng oleh Tuhan. Supaya apa? Hidup kita itu sepadan dengan firman Tuhan, cocok dengan firman Tuhan. Supaya hidup kita itu cocok
cocok sesuai dengan firman Tuhan yang adalah kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kalau misalkan terus menerus ya sudah sampai disesa oleh Tuhan, diingatkan Tuhan, tidak bertobat, tidak kembali kepada Tuhan. Dari kitab Kejadian kita bisa belajar sebenarnya. Ini Tuhan ngomong langsung loh kepada anaknya Adam. Yang pertama Kain dan Habel. Tapi Kain karena cemburunya, karena iri hati, maka membunuh Habel. Dan Tuhan berfirman, Kain, ingat dosa sudah mengintip engkau. Kalau engkau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip engkau. Tuhan sudah mengingatkan kepada Kain, ngomong langsung kepada Kain. Ini Tuhan langsung loh ngomong. Tapi yang namanya Kain, walaupun Tuhan ngomong langsung, kalau sekarang Tuhan ngomong kan bisa melalui khotbah Pak Pendeta, melalui renungan-renungan singkat, melalui kita membaca, kita ditegur, membaca firman Tuhan, kita dapat rema, kita dapat teguran. Tapi ini Kain ngomong langsung. Tuhan ngomong langsung kepada Kain. Kain mendengar suara Tuhan. Kain langsung bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Kok yo masih mengeraskan hati, memelihara iri kepada Habel adiknya, lalu dibunuhnya Habel. Mungkin ada yang komentar begini, oh berarti Tuhan tidak berhasil itu berfirman kepada Kain. Berarti Tuhan tidak berhasil mendidik Kain. Ingat, Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Tuhan mengajar yang benar, Tuhan mendisiplin, Tuhan mengingatkan, tapi kembali kepada manusia. Mau nggak ikut Tuhan? Atau pilih berontak kepada Tuhan? Kalau kita telusuri terus-menerus dalam perjanjian lama, Tuhan berbicara kepada orang-orang tertentu. Tuhan berfirman kepada orang-orang tertentu, baik secara langsung melalui para nabinya atau melalui malaikatnya, atau melalui penampakan Tuhan dalam wujud-wujud tertentu. Tapi seringkali kita dapati dalam bacaan firman Tuhan, orang-orang itu tetap mengeraskan hati, tidak mau tunduk taat pada Tuhan. Itu kembali kepada kebebasan manusia untuk memilih. Kita ingat juga murid Tuhan Yesus. Ini Yesus langsung. Yang milih Yesus langsung, 12 murid. Yudas mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Bagi orang tertentu menilai, wah kepemimpinan Yesus ini tidak berhasil. Masa muridnya itu malah jual dia, mengkhianati dia. Padahal sekian tahun mereka bersama-sama Yesus siang dan malam, mendapatkan banyak pengajaran, teladan hidup dari Yesus. Yudas mengkhianati, menjual Yesus. Siapa lagi? Petrus
Petrus juga demikian. Sesudah Petrus berkata, menjawab pertanyaan Tuhan, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapakah aku? Murid yang lain berkata, engkau adalah Elia. Engkau adalah para nabi di dalam perjanjian lama yang dikirim Tuhan. Tapi apa jawab Petrus? Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Hebat kan? Luar biasa kan? Tapi coba setelah teks itu kita baca, tidak jauh dari teks itu. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Lalu di antara perkataan Petrus yang berkata, engkau adalah Mesias, dengan penyangkalan Petrus kepada Yesus sampai 3 kali, di tengah-tengahnya itu dalam Injil Lukas, itu Lukas 22 ayat 31 sampai 22. Tuhan Yesus mengingatkan Petrus secara langsung. Lukas 22 ayat 31-32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan Yesus sudah mengingatkan Petrus. Tuhan Yesus sudah memberitahu Petrus apa yang akan dia lakukan. Tapi Petrus dengan bangganya berkata, Tuhan, kalau yang lain meninggalkan engkau, aku pasang badan, tidak sekali-kali tidak akan tinggalkan engkau. Dan dibuktikan ketika Yesus ditangkap, Petrus yang memotong telinganya hamba imam besar itu, Malkus. Tapi setelah itu, mana jiwa patriotnya, keberaniannya? Dengan seorang perempuan, dengan seorang anak, dengan seorang, ya kalau yang nanya orang laki-laki besar, oke, yang satu. Yang satu perempuan yang tanya, engkau kan selalu bersama Yesus. Oh, enggak. Bukan. Seorang anak juga berkata, engkau bersama Yesus. Enggak. Yang nanya perempuan, yang nanya anak-anak. Tapi keberaniannya enggak ada. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengingatkan dan sudah berkata apa tadi? Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Apakah Yesus dengan kuasanya tidak bisa merubah Petrus supaya berani menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu? Engkau anaknya Yesus ya? Engkau pengikutnya Yesus ya? Ya. Ditanya lagi sama perempuan, engkau yang selalu bersama Yesus ya? Ya. Ditanya lagi oleh seorang anak kecil, engkau selalu bersama Yesus ya? Ya. Apakah Yesus tidak bisa membuat hati Petrus memiliki jiwa berani seperti saat ia berkata pada Yesus, kalaupun yang lain tinggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan tinggalkan engkau. Bisa sebenarnya. Tapi Tuhan punya maksud. Yang satu memang itu kebebasan yang Tuhan berikan kepada setiap umatnya, setiap muridnya, setiap anak-anaknya, untuk taat kepada Tuhan atau taat kepada kesalahan. Tetapi kalau engkau anak-anak Tuhan Yesus, yakinlah, kalaupun engkau jatuh, kalaupun engkau salah, seperti Petrus, kita pegang perkataan ini. Aku telah berdoa kepadamu, untukmu, aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur. Dan kalau engkau sudah insaf, sadar,
menyadari kesalahanmu, dosa-dosamu. Ingatkan saudara-saudaramu yang lain. Kuatkan saudara-saudaramu yang lain. Bangun saudara-saudaramu yang lain. Itu sebabnya saudara, ada banyak orang yang mengaku anak-anak Tuhan, masih hidup dalam dosa. Mabuk-mabukan, dugem. Kereta api, totot, seperti kereta api. Kalau beberapa waktu yang lalu kita kan rapat dan beberapa kali berkata membutuhkan guru sekolah minggu dari anak-anak praktek. Nah, ada 2 orang yang datang kepada saya karena dapat info dari orang hamba Tuhan bahwa Bethlehem itu guru sekolah minggu. Tanya. Pertama dia bertanya tentang PK. Ya, wajar lah. Saya bisa terima. Tapi akhirnya saya tanya balik. Karena terlihat di sakunya mendol. Ada kotak gitu. Apa itu di sakunya? Dikeluarin. Jarum jahit merek Jarum Super. Nah, langsung saja saya bilang, kalau masalah PK oke, saya bisa pertimbangkan, saya bisa bicarakan dengan yang lain, dengan tim kami. Tapi kalau sudah Jarum Super yang disaku, maaf, kami tidak bisa terima. Saudara untuk membantu pelayanan di Bethlehem. Saudara yang punya latar belakang Pentakosta, punya latar belakang karismatik, atau Bethel Tabernacle, yang mau pelayanan, yang mau sekolah Alkitab pun pasti ditanya, sudah lahir baru? Dan dalam lahir baru itu biasanya dikasih keterangan, tidak merokok, tidak minum minuman keras. Benar nggak? Dan itu memang orang Pentakosta, orang karismatik. Itu menjadi syarat. Tanda kelahiran baru itu dimulai dari situ. Supaya bisa melayani di tempat atau sekolah Alkitab. Itu Bu Putu juga begitu. Jadi ketika ada formulir sekolah Alkitab, untuk yang pria khususnya, apakah sudah lahir baru? Pertanyaan begitu. Apakah saudara merokok? Apakah saudara suka minum minuman keras? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau kita masih hidup dalam dosa? Nah, seringkali ya kita masih hidup seperti itu. Tetapi Tuhan aja tidak maksa kok. Seperti Petrus tahu, Tuhan tahu bahwa Petrus itu nanti akan menyangkal. Artinya tidak taat pada Yesus dengan menyangkal Yesus. Tapi Tuhan berkata, Petrus, aku berdoa untuk kamu supaya imanmu tidak gugur, supaya ketika engkau sadar, engkau kuatkan saudara-saudaramu yang lain. Kita bisa melihat mungkin di sekitar kita ada teman-teman saudara-saudara seiman kita yang masih berkecimpung dalam kehidupan yang tidak taat Tuhan. Itu sebabnya nanti kita bersikap seperti Yesus, berdoa. Kita tidak bisa paksa orang. Kita tidak bisa paksa orang. Yesus tidak paksa Petrus. Tuhan tidak paksa Kain. Kembalikan kepada kebebasan untuk memilih. Tapi khusus Yesus berkata kepada Petrus, dan juga saya yakin
Yesus juga berkata untuk setiap kita yang masih hidup tidak taat kepada Tuhan. Aku berdoa untuk kalian supaya imanmu tidak gugur. Dan kalau engkau sudah sadar, kuatkan saudara-saudaramu yang lain. Artinya engkau akan kupakai dari kejatuhanmu, dari ketidaktaatanmu. Ketika engkau sadar, engkau akan dipakai Tuhan. Tapi jangan ini menjadi semacam keleluasaan ya. Tuhan Yesus saja kok, seperti Petrus saja memberikan keleluasaan kok. Aku enak-enak saja dah. Nanti kalau waktunya aku bertobat. Nah, ayo. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus ini justru sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita. Kelonggaran yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang masih hidup dan taat Tuhan. Kelonggaran yang Tuhan berikan itu, ketika kita masih tidak taat, kita diberi kelonggaran waktu. Artinya Tuhan masih sayang kepada saudara. Tuhan masih sayang. Kalau kita tetap mengeraskan hati, apa yang terjadi? Kalau kita tetap mengeraskan hati. Yohanes 3 ayat 18 sampai 20. Yohanes 3 ayat 18 sampai 20. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu bagi orang yang tidak percaya. Tentu dalam kata percaya, salah satu unsurnya adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang Yesus. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Apakah hukuman Tuhan itu? Ketika kita masih mengeraskan hati, sudah diingatkan mengeraskan hati. Sebenarnya ketidakpercayaanmu kepada Tuhan, ketidaktaatmu kepada Tuhan, itu juga bagian dari penghukuman Tuhan juga. Ketaatan itulah salah satu unsur dari kita sebagai orang percaya. Tapi ketidaktaatan itu menyatakan juga kau sudah dihukum oleh Tuhan. Ayat yang jelas sekali dikatakan. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Tidak mau datang kepada terang, tidak mau taat kepada terang firman Tuhan. Itu adalah bagian dari itu. Sekarang tugas kita apa? Kita yang masih taat kepada Yesus, tugas kita apa untuk saudara-saudara yang mengaku seiman dengan kita, tetapi hidupnya masih dalam gelap, masih dalam ketidaktaatan? Mari kita berdoa seperti Yesus berdoa. Doakan mereka. Mungkin segala nasihat sudah tidak bisa. Ya. Karena kita tidak bisa maksa orang. Bahkan anak kita sendiri aja kita tidak bisa paksa kok sekarang. Tidak bisa paksa. Harus taat, tunduk. Dengan pukulan pun itu malah jadi perkara di pengadilan. Kita sudah ingatkan, kita sudah hajar, kita dalam batas tertentu. Tapi selebihnya itu pilihan hidup. Kita hanya bisa meneladani Yesus. Doakan. Doakan. Tapi bagaimana dengan kita yang masih taat? Selalu taat, tapi menghadapi banyak kesulitan hidup. Itu latihan dari Tuhan, supaya kita akan dipakai Tuhan menjadi alatnya. Sebab itu saudara-saudaraku, inilah tanda-tanda kita anak Tuhan. Kalau kita anaknya, kita dididik, diajar, diingatkan,
disiplin, disesah. Tapi jangan putus asa, jangan anggap enteng didikan Tuhan, tetapi taat dan hormatlah kepada Tuhan. Karena ketika kita taat dan hormat kepada Tuhan, ketaatanmu kepada Tuhan itu akan diperhitungkan oleh Tuhan untuk engkau naik level. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,